Hari kedua The Second IANJ Conference of Socio-Legal Studies in Indonesia diawali dengan sesi plenary oleh Profesor Adrian Bettner dari Universitas Leiden. Adrian Bettner membahas tentang praktik hukum di Indonesia. Selanjutnya, konferensi diisi dengan sesi plenary oleh Idewa Gede Palguna, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pada sesi ini dibahas tentang isu yang sedang hangat dan menimbulkan pro kontra, yaitu isu pengaktifan kembali GBHN. Para partisipan nampak begitu antusias mendengarkan pemaparan Palguna. Bahkan tak sedikit yang ingin memberikan umpan balik dalam sesi tanya jawab. Dalam wawancara dengan TVUI, Palguna menyampaikan pandangannya tentang social legal dan harapannya untuk para partisipan konferensi ini. Ditanyakan seberapa penting sebenarnya social legal ini bagi Indonesia, menurut saya penting. Karena secara teoretik saja, social legal itu kan sebenarnya ingin melihat bagaimana sih sebenarnya hukum itu dalam kenyataan, kan begitu. Kalau secara umumnya ya, kalau saya mengatakan, bagaimana sih secara kenyataan hukum itu ada di dalam masyarakat. Nah, jadi mau melihat hukum itu in reality. Nah, oleh karena itu maka di dalam metode penelitiannya dia menggunakan metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang tidak dikenal dalam tanda petik kalau kita melihat dalam studi hukum normatif sebagai disiplin yang berdiri sendiri secara norma hukum. Jadi menurut saya ini dua hal yang sangat penting. Kalau orang mau mendalami studi hukum sebagai ilmu yang sebagai pohon ilmu yang sifatnya sui generis, karena dia sifatnya karakternya yang normatif, itu akan menjadi lebih nyata penampakannya dalam masyarakat ketika kita sudah melihatnya bagaimana hal itu dipraktikkan dalam masyarakat dan itu dijawab oleh socio-legal. Dewa Palguna juga menyampaikan bahwa metode socio-legal dapat berkontribusi besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Pastilah. Sebab kalau orang mau membuat kalau orang membuat satu kebijakan, nah ini maaf, ini jadi agak melebar sedikit karena Anda nanya begitu. Misalnya begini, ini sekarang kan ada orang mulai berpikir tentang bahwa Indonesia itu katanya lebih cocok kalau diatur dengan otonomi yang asimetris. Salah satu yang sumber kalau kita mau bicara otonomi yang asimetris itu kan kalau kita paham tentang kondisi daerah-daerah ini kan. Itu socio-legal bisa memberikan kontribusi yang besar di situ. Itu menurut saya. Dalam sesi paralel dibagi menjadi 10 tema, meliputi reformasi yudisial, isu hukum konstitusional, pemerintahan dan anti korupsi, pengembangan hukum dan kelembagaan, pendidikan hukum pidana dan HAM, hak anak dan budaya hukum keluarga, hukum adat dan komunitas adat, serta peradilan manajemen sumber daya alam dan lingkungan. 10 tema tersebut dikembangkan menjadi berbagai topik makalah yang akan dipublikasikan menjadi jurnal nasional dan internasional. Salah satu pemakalahnya adalah Andreas Maria Damasus dari Universitas Patimura Ambon. Andreas mengangkat topik tentang bagaimana sistem peradilan semi otonom menjadi pilihan utama masyarakat di Kepulauan Riau. Menurut saya penting untuk mengangkat isu terkait dengan masyarakat hukum adat ya, karena terutama sistem hukum, karena banyak penelitian juga masih melihat masyarakat adat, masyarakat hukum adat sebagai semi-autonomous field, social field, tetapi tidak melihat semi-autonomous judiciary system. Padahal disitulah pemerintah dan aparat-aparat hukum termasuk kita di kampus terbantukan. Hari kedua konferensi diakhiri dengan bincang-bincang singkat bersama para profesor dari berbagai negara, penutupan dari perwakilan panitia, dan foto bersama seluruh partisipan. Peter Leonaldi, Alma Rizky, TVUI.